Perkenalkan, nama saya Irzal Rinaldi, mahasiswa jurusan S1 Farmasi dari kampus Universitas Megarizky Makassar. Dalam video ini, teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu farmasi, serta sejarah perkembangannya secara singkat. Farmasi berasal dari kata pharmakon, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya racun atau obat. Karena apabila digunakan secara baik atau secara tepat akan menjadi obat, dan apabila digunakan secara tidak tepat akan menjadi racun. Farmasi itu sendiri adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat itu sendiri. Sejak zaman Paleolitikum, manusia telah menggunakan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan obat atau sumber pengobatan. Namun, bedanya dahulu masih dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti mengobati penyakit karena gangguan setan dengan ramuan tumbuhan tersebut. Sejak masa Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, dia merupakan salah satu bapak ilmu kedokteran. Sejak saat itu, belum dikenal adanya profesi apoteker atau farmasi. Dulunya seorang farmasi dan dokter bertugas sama untuk menyiapkan obat. Perkembangan farmasi pun terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan munculnya tabib di Mesir. Dan pada tahun 2735 sebelum Masehi, Cina telah menulis buku untuk pengobatan pertama kalinya. Pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan pemisahan antara farmasi dengan kedokteran. Dalam dekret Tu Sailes, farmasi mulai terpisah dengan kedokteran pada abad ke-18. Pada tahun 1751 Masehi, Ben Franklin membuka rumah sakit pertama dengan bagian farmasi terpisah. Pada tahun 1821, sekolah farmasi pertama pun dibuka. Berikut ini tokoh-tokoh besar yang berperan dalam ilmu farmasi. Yang pertama, Hippocrates. Dia merupakan bapak ilmu kedokteran yang menguasai ilmu kedokteran dan filsafat. Dia juga menerangkan obat secara rasional, sistematika, dan etika kedokteran. Yang kedua yaitu Dioscorides. Dia merupakan seorang bapak ahli botani yang hasil karyanya yang dikenal yaitu Materia Medica. Dan dia juga menghasilkan obat seperti opium, ergot, dan juga cinnamon. Yang ketiga yaitu Claudius Galen. Dia merupakan seorang dokter dan ahli farmasi. Dia menyusun sistem antara fisiologi, patologi, dan juga pengobatan. Yang keempat yaitu Ibnu Sina. Dia merupakan ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli farmasi, ahli astronomi, dan ahli fisika. Dia menggabungkan berbagai pengetahuan pengobatan dari berbagai negara. Dia juga menciptakan buku tentang pengobatan yang berjudul Kanun, yang artinya aturan. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan di negara Perancis, yaitu pada abad ke-17. Dan pada tahun 1797, berdirilah sekolah farmasi pertama. Kemudian diterbitkan buku-buku farmasi pertama dalam bentuk buku pelajaran, majalah, dan farmakope. Kemudian kemajuan di negara Prancis ini diikuti oleh negara-negara di Eropa seperti negara Italia, Jerman, dan juga Inggris. Sekolah farmasi pertama juga didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1821, tepatnya yaitu di Philadelphia, yang sekarang dikenal dengan nama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Perkembangan farmasi di Indonesia dimulai pada zaman Belanda, sehingga buku pedoman dan undang-undang yang berlaku pada saat ini berkiblat ke Belanda. Sejak kemerdekaan, buku pedoman dan undang-undang yang merasa masih cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai atau tidak cocok dihilangkan. Demikianlah teman-teman sejarah perkembangan farmasi di dunia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.